Halo cuk, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria in the hoy masa kini. Di video kali ini saya akan mereview film Bollywood yang berjudul Kudra Hafiz. Film ini disutradarai oleh Faruk Kabir yang dibintangi oleh Vidyut Jamwal dan Siveleka Oberoi. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Seorang pria bernama Samir datang bertamu di rumah seorang gadis bernama Nargis. Mereka berdua berencana untuk menikah, tapi belum mengenal satu sama lain. Dan itu adalah pertemuan pertama mereka. Samir mulai menyukai Nargis saat itu juga, dan mereka menjadi lebih dekat. Tidak lama setelahnya, Samir melamar Nargis di kantornya, disaksikan oleh seluruh teman kantor Nargis, dan dia pun menerima lamaran Samir. Mereka pun menikah dan setelahnya menghabiskan malam pertama bersama, saling mencium dengan mesra hingga tertidur saling menggenggam tangan. Kehidupan pernikahan mereka lancar hingga pada tahun 2008 krisis ekonomi menerpa India. Mereka berdua pun harus kehilangan pekerjaan karena pengurangan jumlah karyawan. 3 bulan berikutnya, mereka mendaftar di salah satu jasa penyedia pekerjaan di luar negeri yang dikelola oleh Nadim. Setelah mengisi biodata, Nadim akan menghubungi mereka jika pekerjaan sudah tersedia. Tidak lama setelahnya, Nadim mendatangi rumah mereka. Dia membawa berita bahwa Nargis sudah mendapatkan pekerjaan. Nargis pun harus berangkat lebih dulu daripada suaminya. Samir pun mengizinkan Nargis berangkat lebih dulu ke Norman. Samir akan menyusul beberapa hari setelahnya, sesuai dengan janji Nadim. Samir beserta keluarga mengantar Nargis ke bandara. Meskipun belum rela dengan kepergian istrinya, Samir berusaha tetap tegar. Usai kedatangannya di Noman, Nargis menghubungi Samir dan memohon bantuan. Nargis menjelaskan perusahaan yang memberinya pekerjaan tidak ada dan malah disiksa di sana. Mendengar istrinya yang menjerit kesakitan, Samir pun panik. Dia lalu segera mendatangi kantor Nadim bersama dengan polisi. Tapi Nadim tidak tahu apa-apa dan berkata Nargis tidak terlihat di bandara. Samir pun mendesak Nadim untuk segera membuatkannya visa agar dia bisa menyusul ke Norman dan mencari Nargis. Sesampainya di Norman, dia memanggil taksi untuk mengantarnya ke kantor polisi. Sopir taksi itu bernama Usman, dan untung saja dia bisa berbahasa Hindi. Dengan bantuan Usman, Samir bisa membuat laporan di kepolisian Norman. Sayangnya, dia harus melapor terlebih dahulu di kedutaan India sesuai dengan prosedur yang masih berlaku. Sesampainya di sana, Usman berkata untuk tidak segan meminta bantuannya. Samir pun masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan salah satu staf bernama Sonia. Sonia ikut prihatin, tapi tidak bisa berbuat banyak. Sonia berjanji akan menghubungi Samir jika orang yang bisa menangani masalahnya telah tiba. Samir sendiri tidak bisa berhenti memikirkan istrinya. Dia pun mencari cara agar bisa menemukannya segera. Dia lalu menanyai alamat pemilik nomor.
yang sempat digunakan Nazkir saat menghubunginya waktu itu. Samir pun berhasil mengetahui nama dan alamat pemilik nomor tersebut. Orang tersebut bernama Shirazi dan Samir pun langsung mendatangi alamatnya. Setibanya di alamat tersebut, penghuni baru telah menempati rumah itu selama seminggu. Dia pun tidak menemukan petunjuk apa-apa tentang keberadaan istrinya. Samir yang merasa frustasi lalu kembali menemui Usman. Usman berkata akan meminta bantuan temannya jika polisi dan kedutaan tidak bisa membantunya. Tidak lama setelahnya, teman Usman datang. Usman mengatakan dalam bahasa Arab kalau istri Samir diculik oleh orang bernama Shirazi. Temannya lalu menjelaskan bahwa Shirazi adalah seorang mucikari. Mendengar hal itu, Samir merasa terkejut dan khawatir Nazkir mungkin telah dijadikan sebagai budak nafsu. Samir dan Usman lalu menyusun rencana dengan berpura-pura menjadi turis. Mereka pun tiba di salah satu rumah pelacur dan sang mucikari lalu memberikan foto beberapa wanita. Dengan tangan yang gemetar, Samir lalu melihat foto-foto tersebut hingga akhirnya menemukan foto Nazkir. Usman lalu meminta mucikari untuk membawakan wanita yang ada di foto. Samir harus menunggu terlebih dahulu karena Nazkir sedang melayani seseorang. Nazkir pun masuk ke dalam ruangan dengan penampilan yang acak-acakan. Samir lalu menghampiri dan memegang tangannya, tapi Nazkir masih terlihat setengah sadar. Samir lalu meminta agar dia bisa membawanya keluar. Tapi mucikari tidak membolehkan, dan saat itu juga Nazkir mulai sadar dan menyebut nama Samir. Mucikari pun tahu kalau mereka berdua saling mengenal. Dia lalu mengambil tongkat untuk memukul Samir. Tapi untung saja berhasil dihalau oleh Usman. Samir lalu merebut tongkat itu dan memukul mucikari itu dan anak buahnya. Mereka pun diam-diam berusaha keluar dari tempat itu, tapi dikepung oleh anak buah sang mucikari. Usman berusaha untuk menghadangnya, namun Samir harus rela melepaskan Nargis ketika seorang pria melayangkan pisaunya. Nargis lalu dibawa kembali, sedangkan Samir harus menghadapi orang-orang tersebut. Samir lalu mengajar orang-orang itu satu persatu dengan pisau di tangannya. Dia menusuk para penjahat itu berkali-kali. Untung saja dia berhasil selamat dan kabur bersama Usman. Namun orang-orang itu tidak berhenti mengejar Samir hingga dia tidak sadarkan diri saat menabrak sebuah mobil. Samir selesai menceritakan hal tersebut kepada petugas. Seorang polisi bernama Faiz Abu Malik lalu menghampirinya. Faiz yang telah mengetahui kebenarannya memutuskan untuk membantu Samir menemukan istrinya dan dibantu oleh petugas Tamena Hamid. Mereka memulai penyelidikan dengan melihat CCTV di bandara, di mana mereka melihat Nargis tiba dan selanjutnya memasuki van hitam. Terlihat pria botak misterius dan bukti pun mengarah kepada Istek Regini. Tidak lama setelahnya, Tamena mendapat kabar seorang wanita telah mati terbakar. Polisi menemukan paspor India yang menunjukkan kalau itu adalah Nargis. Samir pun tidak percaya dan merasa sangat sedih. Dia pun harus rela memakamkan istrinya sendiri.
Saat akan kembali ke India, Faiz memberikannya kompensasi sebagai bentuk rasa bersalah. Sementara itu, Tamena menemukan fakta bahwa Nargis ternyata masih hidup dan bermaksud untuk memberitahu Samir kebenarannya dengan menghentikan penerbangannya. Ternyata Samir tidak kembali ke India dan ingin menuntut balas dendam. Samir memposting Risum sebagai wanita asing untuk bertemu dengan Istek. Istek pun mengiyakan hal tersebut melalui pesan dan memintanya datang ke Sarma Al-Sheikh. Samir pun nekat untuk menemui Istek. Tanpa bantuan siapapun, dia lalu menyamar sebagai wanita bercadar dan berhasil menemui Istek. Istek lalu mempersilahkannya masuk. Dan saat membuka cadar, Samir langsung menodongkan senjatanya kepada Istek. Samir yang teralihkan langsung dipukuli oleh Istek dan menjatuhkan pistolnya. Istek lalu membantingnya dengan mudah, lalu berusaha mencekiknya. Samir berusaha melepaskan diri dengan mengusap bubuk ke wajah Istek. Dia lalu melempar Istek dengan pisau, lalu memukul kepalanya dengan tabung, hingga dia jatuh pingsan. Samir lalu menunjukkan foto Nargis kepada Istek yang sudah terikat. Istek berkata bahwa istrinya masih hidup. Dia pun tidak percaya dengan Istek dan makin menyiksanya. Samir lalu berniat untuk membakar Istek. Tapi Istek berusaha untuk meyakinkan Samir dengan menceritakan kronologi sebenarnya. Istek berkata bahwa dia bisa menemukan Nargis di tempat parkir. Istek menyuruhnya segera pergi jika masih ingin melihat Nargis. Karena dia akan dikirim kepada bos Istek dengan sebuah kapal. Tidak lama kemudian, Faiz, Tamena, dan Usman datang. Mereka lalu menyuruh Samir untuk memberikan pistolnya dan akan membantu Samir. Samir pun luluh dan memberikan pistolnya kepada Faiz. Tanpa diduga, Faiz ternyata adalah komplotan Istek. Dia lalu menembak Tamena sebelum sempat meraih pistolnya. Samir lalu kabur dan Tamena berusaha mencegah Faiz. Perkelahian pun tak terhindarkan antara Faiz dan Tamena. Hingga Tamena tewas akibat tercekik oleh Faiz. Samir akhirnya menemukan Nargis yang berada di dalam sebuah kontainer mobil. Dengan bantuan Usman, Samir mengemudikan mobil itu. Istek yang berhasil lolos beserta anak buahnya lalu mengejar Samir. Samir lalu merobohkan anak buah Istek satu persatu, lalu membuat Istek sendiri jatuh dari mobilnya. Faiz lalu memerintahkan rekannya untuk memburu dan langsung menembak Samir. Samir sendiri menghubungi kedutaan agar ISE mau membantunya. Sesampainya di gedung ISE dengan truk yang berisikan para wanita yang akan dijual. Para penjaga telah bersiap dan menodongkan senjatanya kepada Samir. Samir berusaha menjelaskannya, tapi Faiz datang dan memutarbalikkan fakta. Dia lalu bersiap untuk mengeksekusi Samir. Untung saja atasannya segera datang dan mencegah Faiz. Samir yang masih marah lalu menghajar Faiz habis-habisan. Dia juga meninju alat vital Faiz sampai terkapar tak berdaya. Samir lalu keluar untuk menemui Nasgir dan pintu kontainer pun berhasil dibuka. Samir melihat sosok Nasgir dan setelahnya dia pun jatuh pingsan. 3 hari kemudian, penghormatan terakhir untuk Tamena diadakan untuk mengenang jasanya. Sedangkan Faiz sendiri
dieksekusi mati oleh tentara ISA. Di bandara, Samir pun berpamitan kepada Usman dan berterima kasih kepadanya. Samir dan Nasgir pun kembali ke kampung halamannya India. Dan adegan ini pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.